ya kan, pewayangan itu budaya. Jadi yang Kalijogo, saya mau yang Kalijogo itu sifatnya seperti yang dibilang yang diaran perjanjian Sabtu Palong itu oleh nyebar. Terlalu detail Kurusetra bareng kabeh peperangan itu sifatnya merata nanti kok. Kurusetra itu sanepan, jadi bukan lokasi tempat suatu tempat, enggak. Ya, wayang itu semua siloka, jangan diterapkan secara mentah, jangan dipahami secara mentah gitu. Mas, kita berbicara tentang wayang Mas ya. Sebenarnya wayang itu asalnya Mas dari mana? Di India juga kan? Ada kan wayang kan? Karena gini, yang membuat wayang itu mungkin bisa jadi nonim, tidak mengeluarkan profilnya, apa ya namanya, tidak menunjukkan gimana ya sifatnya, tidak diketahui, tidak apa ya diarani, tidak menunjukkan namanya siapa gitu, kayak sing yang dibikin Serat Dharma Gandhu kayak gitu kan. Nah itu itu wayang itu dulu itu penggabungan sejarah. Jadi dari perjalanan sejarah setelah dunia diciptakan sampai akhir peradaban dunia itu diceritakan di kisah pewayangan. Dan kisah Mahabharata itu kisah-kisah akhir dari pewayangan, jenenge Ringgit Purwo, wayang Purwo lah gitu. Dan gitu. Jadi masa-masa dianggap itu masa awal, tapi sebenarnya itu penggambaran hidup untuk perjalanan kehidupan ini. Jadi itu siloka semua. Soalnya kalau kita berbicara tentang wayang Mas, itu kan versinya kan banyak kan. Kalau di Jawa itu kan Sunan Kalijogo kan yang pertama kali mengenalkan wayang kepada masyarakat. Itu juga dari luar sebelumnya. Sunan Kalijogo kan suatu konsep dia untuk penyebaran sebuah agama dengan cara Jawa kan gitu. Intinya kan untuk penyebaran atau share. Nah itu untuk menarik ya kan, pewayangan itu budaya. Jadi yang Kalijogo, saya mau yang Kalijogo itu sifatnya seperti yang dibilang yang diaran perjanjian Sabtu Palong itu oleh nyebar ke Islam, istilahnya ning ojo ninggalke budaya ning Jawa. Benar, oleh nyebar ke agama Islam ning yo tetep nganggo adate wong Jawa. Itu yang menjadi konsepnya Sunan Kalijogo. Kan itu kan beda dengan sunan-sunan lain, lebih pure ke sana kan itu. Ini dari Hongkong Mas Yunus, dari Nimas Ayu Rahayu, tentang mandi malam. Jika setiap malam mandi apa harus keramas juga? Keramas bagus, kan itu kan sifatnya pembersihan. Kan justru malah malam itu harus kondisi bersih loh. Justru keramas itu apa bengi. Bagusnya malam karena apa ya, kebersihan itu juga mempengaruhi ion positif, walaupun itu hanya rambut tuh. Kalau malah bagusnya kalau keramas itu malah malam, karena kondisi kita mau tidur itu harus keadaan bersih juga ya kan gitu. Misalkan seharian kita aktivitas kan banyak tuh bakteri yang nempel, kita megang rambut ya kan. Kalau orang sudah mempelajari spiritualitas itu jeli, itu ada bakteri, kita bisa merasakan itu di dalam tangan kita, itu terasa ada unsur negatif, itu kerasa Mas. Ada mantra nggak untuk mandi malam?
Ya kita keyakinan aja. Oh, keyakinan. Keyakinan aja. Tapi kalau saya ya kita nyebutnya 4 unsur alam aja. Bapak bumi biung bumi, bapak angin biung angin, bapak geni biung geni, bapak banyu biung banyu kan gitu. Ibu pertiwi, bapak angkoso, aku jaluk doyomu, gitu aja. Simple. Yang penting apa? Merasuk gitu loh, ya kan? Apapun itu doanya, tapi doa yang paling itu kan kita lebih merujuk pada 5 elemen semesta, kan gitu. Yaitu 5 sifat: air, api, angin, tanah, dan angkasa. Kalau dewanya angkasa itu disimbolkan manifestasinya dewa Garuda. Garuda itu yang yaitu manifestasi dari sifat angkasa. Nah, misalnya Wisnu kan atmosfer kan, awan dewa Bathara Sambu kan. Nek magnet kuwi dewa Asmara, nek gravitasi dhewe meneh naga atau dewane dewa naga naga. Makanya kan di setiap planet-planet kalau di pewayangan naga itu bisa kemana-mana sampai angkasa, karena di setiap planet juga ada gravitasi kan gitu. Nah dewa magnet dewa Asmara, magnet itu ya kayak unsur plus minus juga, keterkaitan itu kita timbul sefrekuensi, keselarasan, itu energinya energi magnet. Dewa ini dewa Asmara. Nah kayak putaran cakra ya namanya waktu itu kan, waktu itu Bathara Kala, nek cakra Bathara Cakra. Sebenarnya di pewayangan sudah ada semua. itu apa? Siloka semua, Mas. Ya. Karena ya itu ya, kayak Arjuna sifat air, Bima sifat angin, ya kan. Nakula Sadewa sifat tanah dan api. Terus Puntadewa Getih Putih sifatnya angkoso, kan itu sama aja. Iya kan? Lanjut ya Mas ya. Ini ada 2 pertanyaan Mas. Cuma namanya dari siapa ini nggak ada, cuma singkatan aja NA gitu. Nggak tahu apa artinya Mas. Yang pertama, bagaimana mengetahui misi jiwa kita? Meningkatkan tingkat kesadaran kita dulu. Lah kita harus mau berproses dulu. Jangan semuanya itu diolah secara instan. Instan itu pengen cepet dan mendapatkan. Itu katibone lak karsa, jatuhnya karsa toh Mas. Tapi kalau kita melakukan berdasarkan niat dan tanggung jawab, rasa tanggung jawab, rasa kesadaran diri kita bahwa kita titah Tuhan Sang Semesta, kita sudah diberikan kelengkapan di dalam diri kita, ya harus kita gunakan, kita olah untuk meningkatkan tingkat kesadaran. Dan jangan menghitung kapan itu berhasil, jangan menghitung waktu. Kalau kita sudah memperhitungkan segala perjalanan spiritual kita, jatuhnya adalah tidak tulus. Akhirnya sifat pamrih, ketulusannya akhirnya hilang. Ya jangan diperhitungkan, mau kita laku spiritual mau 1 tahun, 2 tahun, bahkan seterusnya, karena kita hidup itu adalah sebuah pengabdian, ya kan. Kita ini ngabdi karo Gusti kan, kuncinya tulus ya. Ojo mung karsaku tok, ning kita melakukan atas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Hanya sifatnya sebuah pengabdian. Orang terus ngabdi diri ya karsa, ya kan. Jatuhnya karsa. Kalau kita ngabdi kepada Tuhan itu sifatnya ketulusan. Ketulusan dasarnya adalah kasih.